You are listening to Helmi Hagar Sugara's podcast. Welcome, everybody, to this week's episode. We really appreciate you joining us. This podcast really shows us how we can all learn, live, and thrive off of each other. By sharing our knowledge through our conversations, we will impart some knowledge whilst learning ourselves how to progress even further. Here is your host, Helmi Hagar Sugara. Halo, selamat pagi, selamat siang, sore, dan malam. Nama saya Helmi Hagar Sugara. Terima kasih sudah bergabung di Weekly Buzz Podcast by Helmi Hagar Sugara. Well, untuk konten podcast episode pertama kali ini, Helmi ingin berbincang-bincang dengan narasumber sekaligus sebagai sahabat dan teman Helmi dari Bandung nih. Mereka udah bergelut di bidang siaran radio atau MC yang udah super lama dan pengalamannya yang luar biasa. Siapakah mereka? Oke, sekarang sudah tersambung di line telepon dengan penyiar living legend di Bandung, sekaligus sahabat dan teman lama Helmi, yaitu ada Akai Alisano dan juga Dodi 3D. Halo Akai dan Dodi. Hai. Halo. Siapa duluan nih? Yang tua dulu. Aku cuma beda berapa bulan doang. Kagak sumpah. Berapa tahun? Kagak sumpah sama kalian. Dodi 3D apa kabar? Sehat Helmi, alhamdulillah. Akai apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat barakallah. Ya, pengen ngobrol-ngobrol nih sama Akai dan Dodi seputaran perjalanan karir di dunia radio ya. Kalau mungkin boleh Helmi bilang ya, Akai dan Dodi mungkin udah bergelut di dunia siaran ini sekitar mungkin 2 dekade, ada gak sih? Nyaris. Berarti berapa? Nyaris sih, lebih kali. Nyaris lah. Terus sekarang berapa sih? 2020. Dari tahun Kurangin 20 berapa? Iya, 20 tahun. Oh ya udah berarti. Woi, hebat. Istimewa, 20 tahun. 26 tahun ya? 26 tahun. 26 sih? tahun. Iya. Dari tahun 94 kan? Iyalah, Gokil ya, seru banget ya. Iya betul. Terus Karena mungkin ini ya Mi ya, karena pekerjaan yang paling menyenangkan kalau buat gue gitu ya, karena mungkin siaran dan dunia broadcast ini adalah pekerjaan yang paling menyenangkan karena punya pressure, punya tekanan, punya target, tapi kayaknya tuh fun. Still going fun gitu kan, nggak kayak kerjaan lain yang still down at the desk di cubicle yang punya target, stress segala macam. Nah, gue enggak gitu kan. Betul. Makanya ngelihat Akai dan Dodi awet muda ya. Enggak, menyenangkan dan terbukti ya ketika pulang sekolah ada yang nongol dan gitu ngeliat yang lagi siaran. Betul. Gua Seru banget. Tapi bener loh, gue tuh ya mungkin ya secara nggak langsung ya Akai ini orang yang berjasa buat hidup gue, karena dia lah yang membuka jalan gue untuk jadi penyiar. Sama halnya kayak Helmi juga. Helmi itu orang yang berjasa buat gue kan itu mengenalkan gue di dunia pekerjaan recording company. Jadi dua orang berjasa buat gue. Wow. Berarti harus bayar dong ya. Bayar ya nanti ya, cek mundur ya. Terus Dodi sekarang dulu karir siaran. Pertama siaran dulu di MGT kan ya sama Akai ya. Ya, karena Helmi juga dulu di MGT, which is kalian adalah senior Helmi, dan seneng banget gitu bisa bergabung sama kalian jadi keluarga, jadi sahabat sampai sekarang. Dan seneng gitu lihat Akai dan Dodi ya awet muda, terus sehat gitu ya. Amin. Terus perjalanan dari satu radio ke radio yang lain kita juga pernah barengan gitu ya. Dulu pernah ke MGT, terus di 99ers, terus kemudian kalau Dodi sekarang di Hard Rock FM ya. Betul. Iya. Akai di 99ers ya. Di 99ers masih still. Dia tuh udah kayak Hachiko, ntar ada patung Akai di depan 99ers. Tapi enggak deh. Kayaknya tahun ini tahun terakhir insya Allah mungkin ya. Terus mau bikin apa Kai? Setelah kan siaran bikin awet muda dan fun tadi tuh, tapi kalau MC jalan terus ya? Ya kebetulan emang sebetulnya sih kalau gue sendiri ya berawal dari, kalau kebanyakan orang mungkin berawal dari penyiar dulu kemudian jadi MC kan. Nah kalau gue kayaknya kebalikan. Jadi gue MC dulu. Dulu sering manggung dulu di MC di Bandung. Udah gitu kebetulan ada Ayu Indirawati ngeliat gue lagi nge-MC di salah satu mall gitu. Nah
Udah gitu dia nawarin, kayaknya kamu lucu deh kalau jadi penyiar. Udah gitu langsung udah ditawarin, disuruh ngelamar ke MGT. Udah gitu gak lama kemudian Pak Tanjung cuma bilang gini, ya udah buat lo mah cuman seminggu doang training langsung siaran. Gitu deh. Hebat ya. Istimewa. Terus kalau Dodi nih, Dodi juga ya selain penyiar atau MC sama Aka ya sama ya. Terus kalau Dodi kan ada aktivitas lain namanya Brinka kalau nggak salah ya. Betul. Itu tuh apa sih Dod? Maksudnya itu kayak buzzer gitu ya atau kayak KOL ya? Iya semacam itu. Tapi basically kita ini adalah kumpulan penyiar. Sebenarnya sih banyak banget awalnya si Brinka ini, tapi karena yang paling rajin kesini-sininya adalah si 11 orang ini akhirnya menciut. Jadi 11 orang inilah yang akhirnya sering diundang untuk datang ke satu event atau ke tempat-tempat baru yang lagi happening di Bandung ya, atau yang bakal dibuka atau tentang fashion apapun. We are very interest about that gitu kan, intriguing banget sama yang namanya hal-hal begitu. Jadi tiap ada apapun yang berbau lifestyle segala macam itu kita selalu diundang gitu. Karena kalian bikin jadi key opinion leader atau KOL. Betul. Ataupun jadi buzzer gitu ya, jadi heboh. Benar. Gitu ya. Akhirnya secara nggak langsung jadi kayak gitulah ya gitu. Biarpun ya sebenarnya akhirnya basic si backgroundnya itu nggak cuma penyiar doang, akhirnya ada beberapa selebgram juga akhirnya. Terus kita juga nggak nutup kemungkinan ketika ada request dari klien yang oke, gue pengen ngundang lo nggak cuma 11 orang bisa 20. Nah kita ngundang teman-teman Brinka juga yang lain, misalnya Akai itu siapapun itu gitu, dari berbagai macam profesi yang kita undang juga akhirnya gitu. Akai juga member of Brinka. Kalau gue mah tadi Tim Hore. ya jadi kenal aja. Jadi ini sepuh penasihat. Cuma sering banget diajak sama teman-teman Brinka ya, mungkin karena request juga dari kliennya, ajak dong Akai gitu kan. Jadi ya gue kalau sempat kalau bisa ya gue ikut, tapi kalau enggak ya berarti gue nggak bisa gitu aja. Kalau gue mah simpel lah, punya Brinka dia itu hayu. Brinka dia. Emang gitu artinya begitu. Apa artinya itu ya? Brinka itu. Ya, Brinka itu. Oke. Keren. Gue baru loh sekarang beneran Dodi. Jadi gue tuh gak tahu. Iya, aku pikir Brinka, Brinka itu. Iya. Brinka kerennya, terus Brinka itu. Oke. Embur. Terus Dodi Tridi dan Akai Alisano punya moto hidup apa sih? Moto. Udah dulu Akai dulu nih. Boleh Akai dulu lah. Yang tua dulu. Yang clear dulu ya, yang cuma beda berapa jam ya. Cuma beda sebulan loh Dot, kita beda sebulan loh. Siarannya iya. Kalau lahirnya enggak ya, maaf. Aduh, seru banget loh kalian, sumpah seru. Oke, Akai apa coba moto hidupnya? Kalau moto hidup gua Mas simple aja. Jadi kerjakan apa yang ada di depan dulu, gak usah mikirin dulu yang jauh-jauh, karena kita mesti fokus sama yang ada di depan biar hasilnya oke, gitu aja. Di bawah fun ya. Kalau Dodi? Kalau gue tuh ada 2. Boleh. Kalau yang dangkalnya sih udah foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Tapi seiring dengan berjalannya usia dan umur, kayaknya malu juga gue moto hidup kayak begitu ya. Moto hidup gue tuh gue bawa sampai gue siaran di beberapa radio, sampai dengan saat ini gue masih bawa ketika gue closing siaran. Yaitu no need to be someone else, just be the best of you. Jadi siapapun lo gitu, lo gak perlu jadi orang lain, tapi lakuin hal yang terbaik menurut versi lo sendiri gitu. Dan yourself gitu ya. Punya best side-nya masing-masing. Nah itu yang harus lo perlihatkan gitu kan. Jadi value lo gitu. Tapi gue pernah lo dulu ya, kalau di interview gitu atau dijadiin materi pembicara ya, di public speaking di beberapa tempat gitu ya, di mahasiswa lah atau di sekolah-sekolah kepenyiaran. Kalau gue ditanya moto hidup sama anak-anak sama peserta audiensnya, gue selalu jawab kayak gini: mendingan jadi raja di kerajaan kecil daripada jadi penggawa di kerajaan besar. Tapi ternyata jadi karma loh. Jadi kita nggak bisa jadi nggak ada yang nggak masuk TV terus. Ya padahal ada di Bandung aja terus. Padahal kansnya ataupun chance-nya itu buat Akai dan Dodi kalau pindah ke Jakarta bisa masuk stasiun televisi dan juga. Sebenarnya pernah sih Mi, ini ada pengalaman bodor sih sebenarnya ya. Gue tuh sama Akai pernah sampai di satu program acara di sebuah televisi nasional gitu kan ya. Sampai akhirnya kita bulat tekad menghilangkan rasa malas. Gue sama Akai pergi ke Jakarta bareng-bareng, dan ternyata sampai dipertemukan dengan 5 besar lainnya yang gue lihat muka-mukanya udah gak aneh banget di TV gitu kan ya.
Terus karena kita minder berdua, akhirnya apa coba? Kita pura-pura ke toilet, kita kabur pulang ke Bandung. Enggak pulang Bandung, kita nongkrong di mall. Kenapa? Terus diteleponin sama si orang TV-nya. Hai, kalian di mana? Kita pulang. Udah di tol. Kenapa Marah-marah. Iyalah. Minder. Enggak, tapi juga memang dulu banyak faktor sih ya. Dulu tuh banyak faktor, nggak kayak zaman sekarang kan orang-orang lebih bisa instan dengan Instagram, dengan Twitter. Zaman dulu kan belum ada, ketahuan tuanya ya Bo ya. Dulu adanya Facebook, dulu ada Friendster. Soalnya memang kita juga ada tantangan Dot. Dulu kita kan sama-sama kuliah di Unpad ya. Betul. Nah, gue di kedokteran gigi. Nah itu tuh jadi bikin kita bimbang gitu antara ini gimana ya, gue kalau misalnya ngambil di Jakarta kuliah juga masih beban ya kan. Sementara kebetulan alhamdulillah MC di Bandung juga kita udah banyak gitu. Antri ya, jobs ya. Seminggu si Seventeen bisa 4 kali, bisa berapa kali, belum lagi yang event gathering atau segala macam. Jadi memang kadang-kadang kita suka jadi bimbang gitu ya, jadi ragu gitu. Antara aduh gimana ya, di Bandung juga udah banyak duit nih gitu kan zaman dulu mah ya. Gitu. Iya benar. Kuliah masih sibuk nih, gue masih nyari pasien. Dodi juga masih bolak-balik ke Dago, Unpad gitu kan. Akhirnya kita memutusin ya udahlah, insya Allah nanti kalau udah ada rezeki mah pasti nggak bakal kemana. Taunya sampai sekarang masih hits gitu ya. Siapa sih yang gak kenal Akai Alisano dan Dodi 3D di Bandung? Kalau misalkan ada MC-nya siapa, Akai Dodi, oh itu sih terkenal banget gitu. Ya kalau Helmi juga ngobrol di Jakarta, kalau di Bandung Helmi kenal sama Akai Dodi. Ya dulu satu siaran, satu alma mater di MCT barengan Abah di 99ers gitu. Ya kalian sih masih juara dan ternyata udah lebih dari 20 tahun di dunia siaran ya. Dan terus amin. Kalau misal 3 dekade. Enggak belum 3 dekade, gila tua banget sih lo. Hampir. Amin. Gue tuh generasi menolak tua loh. Iya, generasi menolak tua ya. Gak apa-apa dong, sampai 3 dekade juga seru kan. Amin. Semoga Hard Rock FM masih make gue ya, Budian Sastro dan teman-teman. Dan ternyata memang kalau ngelihat Akai dan Dodi tuh yang sekarang tuh ya stay young, stay healthy. Mungkin banyak banget orang yang mungkin akan amazed sama kalian. Dan banyak banget penyiar-penyiar. Salah satu contoh adalah dulu gue mantan penyiar, tapi sekarang bukan penyiar lagi ya. Tapi kalau ngelihat Akai dan Dodi tuh kayak wah gila ya, mereka masih betah. Mungkin karena passionnya di situ ya memang fun, karena mungkin Akai dan Dodi juga secara ritme kerjaan MC juga masih nyambung terus tiap minggu gitu ya. Jadi kayaknya antara siaran dan MC juga kayaknya klik gitu. Nah kalau Helmi sih memang karena sekarang siaran emang udah 7 tahun, abis gitu off gitu di dunia konser mulu ya. Entertain lebih banyak loh, di Helmi lebih banyak. Amin. Kalau gue suruh pilih mendingan gue jadi Helmi ya. Konser mana yang gak ada nama Helmi di belakangnya, gila cuy. Makanya kalau disuruh pilih gue mendingan milih jadi Helmi Hagar Sugara, Hagar Sugara kali ya. Karena mungkin gue juga suka musik, tapi gak mungkin lagi siaran, ya udahlah bergelutnya di dunia perkonseran aja di belakang layar gitu. Ya kadang-kadang kalau emang dipanggil jadi narasumber atau jadi siaran kayak VO ataupun ngobrol dengan penyiar-penyiar yang gue dipanggil, ya ngobrol aja gitu seputaran konsernya tuh. Terus seru banget ya obrolannya. Nah, Akai dan Dodi ya mungkin sekarang banyak banget followers Akai dan Dodi di luar sana yang pengen ngikutin jejak atau karirnya menjadi seorang Akai Alisano atau seorang Dodi 3D. Apa tipsnya? Ada tips-tips khusus nggak? Akai dulu. Yang pasti sih kita mesti tetap rendah hati, ramah dan tidak sombong. Yang pasti benar, kita mesti kalau kata orang bilang kita mesti beyond gitu ya. Ayo terangin dong. Mesti down to earth ya. Down to earth dan down to bed. Nggak, jadi ya gitu. Mungkin kalau sekarang sih nggak ada mata ya, dunia broadcast ini agak sedikit ngalamin penurunan dalam segi pendengarnya ataupun juga peminatnya gitu, karena terkikis sama yang namanya platform digital sekarang udah memprovide lagu-lagu baru segala macam. Tapi dunia broadcast ini nggak bakalan bisa hilang karena segala macam informasi yang terdepan dan terkini itu selalu didapatkan dari media, which is itu radio dan juga televisi. Betul. Nah, jadi kita nih kalau misalnya mau nyemplung di dunia broadcast, ya mungkin tips dari kita adalah lo tetap
keeping update dengan apa yang terjadi di luaran sana gitu, mau politik, mau apapun itu. Misalnya lu gak suka dengan politik misalnya nih, tapi lu tetap update, lu tetap ngikutin politik seperti apa yang terjadi sekarang. Terus apapun itu yang terjadi sekarang, kalau misalnya lu udah muak kayak COVID-19 udah muak, tapi kalau misalnya lu harus update, harus tetap ngikutin perkembangannya seperti apa gitu kan. Nah ini sih satu cara buat kita untuk selalu ada di dunia ini, di dunia broadcast ini gitu kan. Dan sekarang kan menjanjikan banget ya dunia broadcast sih. Sekarang di podcast ini kan rootnya tetap aja kan komunikasi dunia broadcast yang harus kita tetap pakai gitu kan. Betul. Karena intinya supaya nggak ketinggalan informasi dan ketinggalan zaman, ya kita harus tetap up to date ya dengan kabar terkini ada apa, lagu terkini ada apa, artis yang terbaru juga ada apa gitu ya. Benar, mau nggak mau ya kita mesti ngikutin gitu. Kayak gue nih ya, dulu paling susah banget ikut-ikutan dalam soal Twitter, Facebook, Twitter, Instagram. Gue termasuk orang yang gak suka kayak gitu. Tapi ini Om Dodi, kemudian temen gue tuh ada si Apito ya. Dia tuh suka ngedorong, Om Akai bikin deh Facebook, pasti banyak followersnya. Oke deh, gue bikin. Ternyata alhamdulillah banyak. Instagram pun gue termasuk orang yang yang terlambat. Jadi mungkin setelah setahun 2 tahun ada Instagram, gue baru bikin Instagram dan ternyata benar, alhamdulillah. Sebenarnya Akai itu sama dengan Helmi juga sih. Kita senang dengan informasi apa yang terkini, tapi kalau untuk kayak update sosial media, apalagi sekarang tuh makin menjamur, baru lagi dulu. Apalagi dulu inget gak ada pet, ada Twitter. Terus tiba-tiba ya naon deui sih aya deui nu anyar gitu ya. Pusing. Aduh, terus gue harus nanya ke adik kan. Gue nanya ke adik gue yang paling bungsu, apalagi ini terus digimanain kan. Gue jadi harus, untung ada adik bungsu jadi suka nanya ke dia. Ya makanya ini gue untung punya teman Dodi gitu ya, yang ngikutin segala sesuatu yang baru-baru ya. Jadi gue belajar di Dodi juga. Oh ya bener ya, gue mesti ada di Instagram, gue mesti ada di pet dulu, mesti ada di ini, karena dia yang nyuruh nyaranin, bikin deh lu pet gitu, bikin deh lu Instagram gitu. Dan sekarang followers dia lebih nyusul, followers aku lebih nyusul banding gue sekarang nih. Oh iya, istimewa sekali. Tapi gak apa-apa, itu jadi makin terdengar. Jadi orang juga sama penggemar atau followers juga jadi tahu ya kehidupan masing-masing dari Akai dan Dodi ya. Bener, tapi sebenarnya bad side-nya adalah sebenarnya sih satu sisi yang agak kita rasain adalah dengan sosial media ini, kepenasaranan orang dengan kita itu agak berkurang. Dulu kan nggak ada sosial media, which is nampak nonjolin muka kita seperti apa. Jadi mereka tuh benar-benar effort datang ke studio kita untuk ketemu langsung, pengen tahu kayak kita tuh seperti apa sih bentukannya gitu, karena dengarnya suara doang. Betul. Nah sekarang dengan sosial media mungkin mereka kayak begini, ternyata suara menipu nih ternyata gitu. Jadi, tapi kan untung ada facecam sekarang ya. Oplas ya. Bener. Tapi jujur ya, itu foto yang gue kirim tuh yang buat diposting di Helmi itu yang baru lebaran kemarin loh fotonya. Gue belum ngirim foto nih jadi keingetan. Tapi bener loh, sosial media tuh satu sisi jadi bumerang, tapi satu sisi lagi jadi ngasih benefit buat kita, karena banyak banget kerjaan-kerjaan yang kita dapetin dari sosial media. Benar. Dari people out sana yang kita gak kenal, yang circle-nya jauh banget dari kita, tapi karena mereka ngeliat sosial media kita, terus mereka jatuh hati. Akhirnya mereka tuh bener-bener akhirnya ngontak kita DM untuk nanyain kerjaan. Pasti. Betul. Jadi manajer kita juga ya nggak? Betul. Karena di klien Helmi juga sama, misalkan ada preskon siapa gitu ya. Helmi MC-nya siapa? Si A gitu kan. Langsung browsing sendiri di Instagram. Ini bukan Helmi orangnya, iya. Oh iya, ada foto-fotonya. Oh iya, oke deh. Oke, Helmi setuju. Kan jadi nggak usah ribet lagi nyari kan. Kayak kalau nyari profilnya seperti apa udah ada di Instagramnya kan. Gitu. Paperless lah ya, nggak perlu ngirimin CV segala macam, dan repot ya. Betul, nggak harus email gitu ya. Oke, terus selama jadi penyiar ataupun jadi MC, pernah ada momen paling seru atau paling gila apa sih? Banyak. Oh banyak ya. Oke, Akai dulu. Yang paling gila Akai apa? Yang paling gila tuh kita berdua nih, gue sama Om Doi dulu kan maklum lah ya, kita kan dari ABG udah mulai kerja sambil punya duit sendiri. Iya, ya pasti kita emang lulus SMA kan langsung kerja sambil kuliah kan. Betul. Dan kebetulan juga alhamdulillah mungkin karena kita unik ya, gila ya, juga teman dengan siapa aja, akhirnya alhamdulillah MC pun banyak ya. Nah ini mah benar-benar kejadian yang nggak pernah bisa kita lupain. Jadi kita MC Sweet 17, ingat banget dulu tempatnya di Cimbuli itu ada tempat Balai Pakuan. Balai Pakuan buat MC Sweet 17. Udah gitu
sebelum MC nih kita berdua ya gitu karena saking ngeblanknya pada saat kita mau mulai nih, ayo Kai kita mulai, kita berdua di depan panggung cuman bisa tetap-tetapan ketawa-ketawa terus berdua dan bingung mau ngomong apa. Blank. Parah ya. Ya gue juga ada momen yang paling gila sih waktu pas siaran pernah ketiduran, terus gitu blank lagunya. Dulu gue ketiduran pernah, ya Allah, dimarahin tuh sama dulu namanya Cendri, kok blank sih di telepon. Ketiduran di kamar siapa yang di bawah tangga tuh di MGT dulu. Kalau gue di ruang siaran Akai, jadi gue lagi siaran terus karena lagu terus muter kan, terus gue kayaknya tidur aja gitu, terus abis itu lagunya dulu kan kita pernah mengalami zaman kaset ya. Terus kayak kasetnya udahan gitu kan, cuman satu lagu. Ya Allah, terus ditelepon ke ruang siaran, Helmi kok itu, aduh gue ketiduran, gue langsung play. Tapi betul ya, kita tuh penyiar yang ngalamin berbagai macam generasi ya nggak sih? Karena dari mulai tadi ya Helmi bilang, dari mulai zaman kaset kita nge-rewind, fast forward segala macam pakai pensil, dibantu untuk ngegeser dikit biar pas banget. Terus naik kasta dikit pakai CD, rada gaya ya, dari pakai CD kita pakai komputer, nggak perlu nge-rewind segala macam. Jadi ada orang nge-request langsung di-play, gaya banget. Dulu orang nggak ngerti kan, gila nih kita baru nge-request langsung lagunya di-play, hebat banget. Padahal pakai komputer. Itu bener banget tau. Ini kita gila banget sih, kita ngalamin banget generasi dimana ini mungkin nggak semua penyiar zaman sekarang ngalamin. Gila lah kaset gitu kan, apa yang terjadi gitu kan. Mending kaset satu lagu doang, ini satu kaset satu side isinya berapa lagu, ini berapa lagu, repot banget ya. Terus kiri kanan itu kanan kita tuh kiri kanan semuanya kayaknya aktif gitu ya. Wah, nah itu gue ngalamin siaran chart top 40 which is pakai kaset tuh kan, kebayang repotnya ya. Kebayang Dodi ya. Karena dua itu hari Minggu pula, bayang gak sih lo apa yang terjadi dengan gue? Oh my god. Tapi itu parah sih. Kita hidup di zaman Helmi juga mungkin ngerasain, aku, Helmi, Doni, itu jadi pembelajaran buat kita semua biar bisa jadi kayak gini ya kan. Kita pernah muda ya. Bisa kita harus sudah bisa jadi contoh buat anak-anak muda. Kita enggak sih? We went there, been there dan that ya. Aduh, gak nyangka juga gitu kan, kita tuh jadi kenal sama orang-orang banyak, kenal sama orang-orang hebat yang mungkin selama ini dulu kita ngeliatnya di TV doang, tapi sekarang bisa ketemu langsung, malah bisa kenal, bisa chat-chatan, malah bisa dipercaya untuk bawain acara besar mereka. Betul. Ya itu kan berkat pekerjaan kita yang kita jalani susah payah gitu. Itu tadi Akai bilang kan banyak banget kesempatan besar yang kita jalanin bareng-bareng ya. Contohnya adalah pernah main FTV sinetron gara-gara kita nge-MC, dilihat sama tim Multivision lah, terus Pak Rampu Jabi suka sama kita, akhirnya dikasih sinetron lah. Terus dan waktu itu kejadiannya adalah gue salah nyebut artis ya. Acara ulang tahunnya Pak Rampu Jabi di Jakarta yang nggak salah ya. Iya. Hal lebih halal deh. Bukan hal lebih halal, dan sekaligus itu launching sinetron. Launching sinetron Ramadan, program puasa, film-film dari Multivision Plus. Kemudian semua artis datang. Waktu itu zaman artisnya siapa ya? Jadi itu tuh kita manggil ini Anjas Marawa, kita ngobrol Anjas Marawa, bla 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 bla. Sebenarnya ada pas Anjas Marawa, Anjas Marawa, ini siapa, Jeremy Thomas, bla bla bla, pas itu. Ini red carpet ceritanya nih. Enggak, di panggung besar nih, di panggung utamanya, di main stage-nya. Jadi kita tuh melaunching sinetron A, bintangnya adalah ini. Kita chat soal sinetron ini tentang apa sih, bla 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 bla. Berikutnya sinetron dengan judul ini, dan ini adalah main cast-nya, bla 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 bla. Naik kan Anjas Mara, ini Anjas Mara gimana nih, tokohnya sebagai apa, bla bla bla. Jeremy Thomas sebagai apa, tiba-tiba naik ke satu cewek gitu kan ya, which is itu adalah halo, ini siapa ya? Dan bete sih halo. Saat itu nggak bete ya, cuma kita bawa-bawainnya di guyon-guyon aja gitu, karena emang karakter gue kan dulu emang ngebodor ya, fun ya. Sih. Tapi emang atau apa ya, itu paling gak sinkron loh Mi, si Akai ini. Jadi memalukan lah bulan puasa deh. Yang itu Kai yang di Jakarta lagi, Kai yang kita present Krisdayanti lagi. Oh iya. Jadi gini, itu zaman Krisdayanti tuh lagi Mimi tuh lagi naik daunnya banget ya, diva gitu ya. Lagi awal-awal kemunculan diva, udah gitu kebetulan kita dipercaya jadi MC ya. Sebuah opening. Acaranya dia apa ya?
opening salon dia di Plaza Indonesia pokoknya. Dayanti, kalau nggak salah ada beberapa artis diva lainnya. Karena saking worry-nya gue nih, excited tapinya. Akhirnya dari Bandung tuh gue pengen seger, pengen fit, makanlah telur setengah matang beberapa biji gitu kan, biar fit. Taunya sampai Jakarta gue malah jadi sakit perut kok. Terus? Nah, kebetulan pas lagi manggil bintang tamu nggak mungkin dong biasa dengan ada dasar yang ini dia Krisdayanti, nggak mungkin dong harus kan dia excited banget ini kan. Ini dia Krisdayanti. Turun dari panggung dia jalannya agak-agak egang tuh apa sih? Agak-agak kaki itu agak jarang. Dan gue langsung ke toilet terdekat ya. Ntar dot, apa sih lo? Kesel kan akhirnya. Oh my god. Aduh, main ketawa asli. Tapi alhamdulillah loh Helmi. Iya. Gini-gini juga ya, meskipun kita belum ada yang nawarin di televisi swasta, mudah-mudahan di televisi nawarin. Udah tua, udah umur. Sekarang tuh nggak jadi ini loh, nggak jadi masalah loh. Nggak jadi masalah ya. Iya ember. Tetap fun gitu, yang penting ya kalian tetap just the way you are, dan itu adalah yang membuat kalian muda dan jadi otentik dan juga unik gitu ya, Akai dan Dodi. Tapi alhamdulillahnya Helmi bukan apa-apa, karena dengan kita siaran di Bandung aja, sejujurnya nih ya, jujur aja gue sama Om Do ini bukan orang yang dari keluarga yang berada banget ya, tapi juga bukan dari orang yang rendahan banget, enggak ya. Dicongkak Ria ya Anda Ria. Enggak ada kepikiran kita dulu waktu jadi penyiar bisa nge-MC ke Singapura, ke Malaysia, enggak cuma sekali, beberapa kali ke Bangkok ya, ke Hong Kong, ke Korea, itu enggak ada gitu kepikiran sama sekali. Tapi dengan kita jadi MC, alhamdulillah kita punya banyak kesempatan buat datang ke sana itu gratis, hotel dibayarin, ke beberapa negara, termasuk jujur aku sama Om Dey ini mungkin secara tidak langsung bisa umroh pun karena dunia siaran. Bener nggak Dod? Tuh gratis, ya kan? Gratis ya kan. Kalau Dodi mungkin memang sebagai penghargaan udah kerja di 99ers, diberangkatkanlah beliau ke Mekah oleh kantor. Kalau gue dulu ke Mekah itu karena pendengar gue gitu yang bayarin. Jadi alhamdulillah bersyukur banget sama Allah, istimewa ya, di tempat ini bisa menjadi manusia yang beruntung banget dan bersyukur banget. Itu semua anugerah dari Allah gitu ya Dot ya. Betul ya sih, bener banget kata Akai. Betul ya, karena ternyata hasil jerih payah bisa liburan sendiri itu kita tidak mengandalkan orang lain, tapi dari hasil jerih payah kita sendiri ya. Kayaknya senang gitu ya. Ada kejadian yang paling lucu ya. Waktu dibayarin umroh sama pendengar gue ya. Kan si paspor udah duluan masuk kan ke apa namanya, ke travel agent. Iya, ke travel agent ya. Udah gitu bersamaan pula setelah paspor masuk, kita berdua nih ada tawaran buat MC di Bangkok. Terus dengan cueknya teh ya, telepon, boleh nggak sih dipinjam dulu paspornya, ini kebetulan kita mau MC dulu ke Bangkok. Terus kata si travel agentnya, Kang Akai, Kang Dodi, upami bade ibadah atos ulah kemikiran heula dunia. langsung jadi harus memilih salah satunya ya, karena kan paspornya udah lagi diurus ya untuk umroh. Aduh, seneng banget sih. Tapi bener sih, iya banyak banget hal-hal yang nggak pernah kita sangka sebelumnya yang akhirnya kita alami. Ya itulah, nggak pernah kita bayangin sebelumnya yang akhirnya kita akhirnya alamin, kita kerjain gitu ya. Jadi nge-MC inilah, nge-MC itulah. Gue jadi tiba-tiba nge-MC kawinannya artis yang nggak pernah kepikiran sama gue gitu kan. Atau nikahannya itu disiarin live. Kan gue pusing ya maksudnya. Gila, gue nge-MC acara kawinan artis live di TV. Terus gue kan mikir ya, ini banyak banget MC yang lebih jago dibanding gue ngeliat. Terus kalau gue salah pasti kan dicaci maki Indonesia Raya ya. Terus yang kayak gue tuh kayak pikir, oh ya tapi ini rencana Tuhan itu kan, Allah ngasih rencana terbaik buat gue gitu. Dan itu hampir ditawarin ke gue ya Dot ya, karena lu gak mau ya. Oh ini gak berdua nih, gak barengan MC-nya? Enggak. Akhirnya tuh gue tuh yang nawarin, kayak mau gak? Lu kenapa kayak gak mau ya kayak? Enggak, jadi gini, karena kan lu tuh malas, daerahnya jauh di Lembang, di Pine Hills. Lu mau nggak sih kayak gitu? Enggak, gue juga malas gitu kan.
tapi penasaran siapa sih ya, siapa? Iya, karena kita tuh gak dikasih tahu nih yang nikah tuh siapa, cuman ini orang beken dan kita gak dikasih tahu kalau dia acaranya bakal live di TV, dan kita tuh baru dikasih tahu nih acara live di TV itu H-2 deh kalau nggak salah. Jadi enggak pas hari itu juga langsung ditanya siapa sih gitu kan. Iya. Karena lu kan nggak mau, akhirnya setelah tahu artisnya lu langsung gak ngasih ke gue kan. Enggak tuh. Kita tuh Dodi baru dikasih tahu artisnya siapa dan siapa itu H- berapa. Terus dikasih tahu itu bakal live di TV itu H-2. Ingat banget gue, karena gue tuh mikir ini acara live di TV sesantai ini sih, TV ini gak nge-brief gue sampai hari H pun gak nge-brief gue sepercaya ini mereka tuh sama gue gitu ya. Alhamdulillah gitu ya satu sisi. Tapi kan bisa aja gitu kan gambling ya, kayak beli kucing dalam karung yang ini MC-nya bener gak sih layak untuk tayang di TV gitu kan. Tapi ya lancar ya gitu. Iya alhamdulillah sih, cuman itu mikir-mikir gila ya, bener banyak banget hal-hal yang kita gak pernah unpredictable sebelumnya, kita gak pernah pikirkan sebelum itu. Akhirnya kita sedang gak langsung kita jalanin gitu yang oh iya gitu. Tapi yang paling bangga banget sih waktu kita datang ke ini ya, kawinannya Krisdayanti ya Dot ya. Soalnya kita kan diundang, tapi kan atas nama radio. Oke. Kan radio seperti biasa, ngirimnya pasti Akai Dodi, ya kan? Oke. Embor. Oh, aduh seru banget ya. Ya karena Dodi juga dulu kita bersama bareng pernah di label juga ya di Warner Music Indonesia. Itu juga kan hal yang gue gak pernah prediksi sebelumnya gue bakal kerja di label, gue bakal menghandle artis besar Indonesia. Kalau bukan karena lo gitu, mikirnya banyak keajaiban yang gue alami di dunia ini, di hidup ini yang harus banget disyukuri pastinya gitu loh. Iya, karena gini beneran sih sebenarnya kayak gue cita-cita di dunia menjadi gue sekarang handle PR sama media relation konser-konser juga dari label itu sendiri yang ngebentuk kalau entertainment PR tuh harus bagaimana, ngurus artis tuh harus gimana, ngurus hospitality seperti apa. Lama-lama kan kita udah jadi terbiasa gitu ngurus artis gitu ya. Dan ketika itu juga habis dari label terus pindah ke promoter konser, terus ngurusin konser ya, itu juga karena ya mungkin karena kita sama semuanya passionnya suka musik gitu ya, suka entertainment, lebih fun gitu. Jadi padahal tanggung jawabnya juga besar sebenarnya kan. Betul. Cuma bedanya Helmi udah gak baji tampil. Nah kita berdua ini masih baji tampil. di frontliner. Gue belakang layar aja. Kalau dibantu kan teller gitu kan. Betul. Oke. Seru banget sih. Terakhir nih, ada pesan-pesan apa enggak sih untuk Akai dan Dodi buat penggemar atau followers Dodi nih? Apa ya pesannya sih, ya pokoknya do the best aja. Kalau misalnya kamu emang tertarik ke dunia siaran, jangan setengah-setengah, jangan malu untuk mencoba, jangan pengen cepat langsung jadi maju, jangan pengen cepat jadi hebat, karena kan semua ada prosesnya ya kan. Betul. Ikutin prosesnya, dan jangan lupa juga benar kata Dodi tadi, kalau zaman sekarang mah zaman milenial, kita harus up to date dengan segala macam yang ada di zaman sekarang. Kalau enggak kita bakal ketinggalan. Pokoknya kalau dari gue mah beyond gitu beneran. Benar. Beyonce knows ya. Tapi bener banget sih yang bilang tadi, proses itu yang harus kita jalanin. Nikmatin prosesnya, karena itu luar biasa sih. Pasti bakalan perih banget, bakalan sakit banget, tapi itu tuh proses yang harus dinikmatin, karena ketika kita udah jadi sesuatu tuh itu bakalan indah banget ya nggak sih Mi? Betul. Pasti akan selalu ada ups and downs-nya ya. Dan kita banyak banget contoh segala sesuatu yang instan tuh kurang baik ya. Makanan instan aja nggak baik ya, apalagi hidup yang instan tuh kurang baik juga. Banyak banget nih orang-orang berusaha jadi viral dengan menghalalkan segala cara, tapi kita lihat sendiri nih orang-orang yang viral yang dengan segala cara ini pasti endingnya tuh nggak bakalan everlasting, nggak bakalan lama. Nggak bakalan lama ya, betul. Dan yang paling penting tuh adalah kita kan hidup di dunia ini kan menapak ke tanah. Jadi yang paling penting adalah mau gimana pun lo sekarang, mau segede apapun lo sekarang, mau followers lo segimana, ribuan KK bahkan MM-an, tetap aja kaki lo tetap napak ke tanah. Nggak boleh nggak napak ke tanah gitu loh, karena ya itu tadi gitu, gimana pun juga kita hidup di dunia ini adalah napak ke tanah. Jadi tetap down to earth, tetap membumi, tetap itulah kayaknya itu yang paling penting sih. Oke. Buat gue sih. Satu lagi sih. Boleh. Kenapa? Satu lagi. Boleh. Kita mesti punya target, karena gue Betul. dulu sama Om Doi juga ngajarin. Ini salah satu dari yang suka ngeyel zaman dulu tuh ya, si Om Doi ini nih. Beneran.
Ya kenapa gua? Iya, ngeyel tuh dalam artian manja ya, karena dia mungkin lebih muda sebulan kali ya. Jadi gue sering banget dulu ke Om Doi berpesan gini, Dot, kita mesti punya target nih, karena kita nggak mungkin muda terus kan, meskipun jiwa mah tetap muda terus ya. Jadi zaman dulu gue benar punya target, pokoknya gue umur segini kalau gue ke TV ya udah berarti gue mesti seperti ini. Gue mesti belajar acting seperti ini. Kita nggak mungkin jadi anak muda terus. Kita nggak mungkin jadi MC Nugelo terus, Pan, ya kan? Dan kita harus menguasai juga segala macam dunia MC gitu. Entah itu MC formal ataupun tidak unformal gitu. Jadi kita mesti dikuasain banget, karena itu dia tadi, kita berjalan seri sejalan, kita bakal jadi tua, kita bakal jadi berumur, tapi tetap harus jadi tetap muda gitu. Jadi ya, ada target sih kalau buat teman-teman yang lagi pengen masuk ke dunia kayak kita, mesti punya target. Betul. Jangan di zona nyaman terus ya, memang benar ya. Akai dan Dodi nggak mau bikin sekolah apa gitu, sekolahan kayak untuk sekolah ya, karena kan yang pengalaman yang bisa di-share kepada generasi muda yang siapa tahu Akai dan Dodi bisa bikin sekolahan seru kan. Gimana jadi sekolah penyiar, sekolah MC gitu. Gue tuh apa ya, gue tuh punya beban tersendiri ketika bikin sekolah. Misalnya nih, bikin sekolah itu pasti kan secara nggak langsung kita memberikan sebuah harapan ke mood kita untuk menjadi sesuatu gitu. Nah, kalau buat gue sih agak menjadi beban buat gue ketika nanti buat gue nanti misalnya nih ya, atau ada sekolahnya terus atau nggak jadi apa-apa, kayak kita dalam membentuk seseorang untuk bisa menjadi seperti kita kan. Jadi buat gue sih akhirnya tanpa perlu bikin sekolah pun, kalau misalnya untuk nge-share ilmu tuh anytime anywhere dan lewat media apapun tuh bisa sebenarnya. Jadi ya tanpa perlu lewat sekolah gitu loh, maksudnya gitu Mi. Jadi intinya bahwa bisa di-share. Dodi bilang atau Akai bilang bahwa ilmu itu ya nggak harus jadi disekolahin, tapi ilmu tuh harus diamalkan aja gitu ya. Betul. Sejujurnya sih memang banyak orang yang nanyain kayak Helmi ya, kenapa sih Om Akai, Om Doi nggak bikin sekolah penyiar, sekolah MC gitu ya. Sebetulnya kita bukan yang nggak mau, tapi satu, menghargai teman kita juga. Kedua, kita juga sibuk dengan dunia kita MC gitu kan. Kadang-kadang gak ada waktu yang cukup untuk ngajarin. Betul. Tapi kita tidak menutup kemungkinan juga nerima ngajar jadi MC to be gimana jadi MC yang baik, gimana Private gitu. Jadi pembicara. Kita sering juga ya Dot ya. Jadi kayak guest speaker gitu Mi. Oke. Gitu. Menjadi narasumber gitu ya. Tadi kami ngomong gitu, jadi kepikiran kayak mungkin besoknya bikin sekolah model aja nih kayaknya. Sekolah model. Sama tuh orang. Kalau gua sekolah apa kali ya? Akai mah sekolah kayak bener sekolah multifungsi, karena Akai itu bisa bikin paes, bisa ngonde rambut, bisa serut kampus, bisa bergenteng di sana. Akai sekolah multi talenta gitu Akai makanya ya. Gua pintar. Iya bisa, betul. Bikin kornet bisa Akai kan. Masak kambing guling bisa, alhasil marketing MGT dulu ada giginya patah 2 orang gara-gara masak kambing gulingnya Akai. Itu mah TK ya. Tapi bener loh, ini ada yang lucu juga loh. Sering banget ya gue lagi nge-MC wedding nih ya. Itu banyak beberapa, nggak banyak sih, ada beberapa ibu-ibu sama anak kecil malah. Jadi ada yang masih berondong sama ibu-ibu ya, yang nyamperin, Kang Akai, ibu teh sok sering di piwarang MC-an, cina di kantor teh jantan MC wedding, di keluarga oge, hoyong ini diajar, cina Kang Akai kumaha jantan MC wedding gitu kan ya. Jadi aku tuh bingung ya, kumahanya dah boga sekolah MC gitu kan. Hasil dia mau ketemuan sama aku khusus cuma buat belajar MC wedding ya, di Kopi Darat aja gitu, nggak asik Kopi Darat. Lu akhlak banget sih kan Kopi Darat. Kopdar. Ya mungkin buat ketemu sama kita doang gitu. Jadi itu tuh sesuatu yang apa ya, kalau gue bilang mah jadi ada kebanggaan juga buat gue. Berarti orang teh kapakenya ku indung-indung gitu kan, MC banyak lainnya ya. Ember. Oke, Akai dan Dodi, thank you banget. Thank you for joining me today on my podcast. Well, kurang lama nih. Kurang lama. Kita akan bikin 2 episode kalau gitu ya. Susah editnya dan juga nih. Ngobrolin Helmi mah kan banyak yang denger tuh orang TV, istirahat gitu. Iya, nanti semua orang pas ketika gue bilang ini gue mau bikin podcast nih, bikin Helmi, gue pengen denger gitu. Dan tadinya yang seru Mi, kalau emang mau sundaan aja juga nggak apa-apa ya. Gue juga sebenarnya ya oke, go ahead gitu ya, ayo aja sih. Ternyata gue bilang Akai Dodi aja deh biar seru gitu kan. Episode pertama nih makanya ngobrol dengan penyiar dan MC living legend di Bandung. Ya Helmi.
Kita mah berdua nerima kok TVRI Jabar juga bisa mau bikin acara iya Akai Dodi mangga. Iya ya. Dodi Talk Show mangga gitu tah. Semoga nanti juga banyak yang dengar podcast ini dan juga nanti ntar Akai Dodi juga. Oh ya ini Akai Dodi sih terkenal di Bandung dan sekarang masih eksis. Tapi hebat loh Helmi, di saat misalnya ya lo dan sibuknya parah lo tapi sempat bikin podcast, karena gue juga banyak banget yang bilang Dot lo gak bikin podcast. Gue sekarang masih bingung loh, gue kok bikin podcast ngapain ya gitu loh. Dodi, ini keren sih nih Helmi. Gue tuh bikin podcast juga sebenarnya gini, gue punya kayak tadinya gue pengen jadi YouTuber ceritanya, gue beli kamera macam-macam lah, kamera sampai segala macam komplit. Terus sekarang alatnya tuh terbengkalai di gudang, udah 2 tahun. Terus kemarin waktu kayak jalan-jalan ke luar negeri ke Eropa, gue ceritanya mau jadi YouTuber. Halo, saya sekarang lagi di ini, halo sekarang di sini. Udah gitu gak ada sempat waktu ngeditnya kan, karena pas balik ke Jakarta kerja. Terus kalau sekarang nih podcast ini gue juga udah punya mixer siaran di rumah, tapi juga gue tuh bukan technicians yang gimana sih. Ya kalau suara masuk ke komputer gue ngerti. Pas kemarin gue sama tim gue Steve, gue mau beli alat, gimana caranya telepon bisa masuk ke komputer dan ke mixer kayak di ruang siaran. Ini ada nih alatnya, udah gak usah mahal, gue akalin. Ternyata sekarang setelah 2 hari gitu ya, dibenerin sama dia, nyambung. Coba sekarang dulu nelfon, teleponnya harus pakai apa nih? Bisa kayak apa aja, bisa Skype, bisa WA call, bisa telepon. Pas gue nyambung dan sekarang kita coba, ternyata bisa. Gue jadi akhirnya gue jadi podcaster sekarang. Thank you banget loh Akai sama Dodi udah telepon-teleponan. Aduh ini seru banget obrolan ini. Akai, Dodi sukses terus. Amin. Yang pasti thank you banget udah bersedia ditelepon sama Helmi di Helmi Hagar Sugara Podcast. Dan sukses buat Akai dan Dodi ya. Thank you. Sama-sama Helmi ya. Sehat-sehat juga. Sehat-sehat. Bye-bye. Dan thank you Helmi. Bye-bye. Thank you Dodi, Akai. Itu tadi bincang-bincang Helmi dengan Akai Alisano dan juga Dodi 3D seputaran pengalaman menjadi penyiar radio dan juga MC. Well, sampai jumpa di episode berikutnya di Weekly Buzz Podcast by Helmi Hagar Sugara. I'm signing off now. Bye. Thank you for listening to this week's episode of Helmi Hagar Sugara's podcast. Please join us again next week with more topics and fun stories to be shared with you all. Have a good day, everyone. See you again next week. See you again next week. See you again next week.